Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka menyampaikan tausiah agama demi kebaikan dan kebenaran kita semuanya menuju langkah-langkah selamat, yakni Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, meskipun pada hari ini badan masih letih ya, karena ada terkena influenza lah sedikit mungkin karena kecapean. Tapi saya tetap menyampaikan risalah agama ini, mengingat ini sebuah pesanan ataupun request dari salah seorang saudara saya atau saudara kita. Jadi beliau itu datang kepada saya berkata begini, Pak Abu Fikri, saya sudah menonton beberapa video Anda. Bahkan saya sudah mengamalkan untuk mengambil sebagian makom Ibrahim, sholat di sana, yakni dengan ingatan, dengan rasa serta kesadaran saya di tempat itu. Tetapi ya selalu saja gagal, selalu saja tidak berhasil. Padahal saya sudah maksimal loh. Jadi saya katakan kepada beliau, saudaraku, Anda tidak usah bersedih tentang persoalan yang seperti itu. Memang betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita mengambil sebagian makom Ibrahim itu kita sholat di tempat itu. Seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 124-25. Di situ kita dapatkan bahwa Fatakhizu min maqami Ibrahim mushola. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di situ. Itu perintah. Kemudian di ayat lain dikatakan, Falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Dia menuju kepada Baitullah hakikat. Tetapi karena Baitullah hakikat itu tidak mungkin terjangkau oleh kita, maka dia menuju kepada Ka'bah. Itu perintah Allah dan Rasul yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Bahkan ada ancaman kalau kita tidak di tempat itu sholatnya. Seperti pada surat Al-Anfal ayat 35. Wa makana sholatahum indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Itu jelas bahasa itu. Sholat mereka yang di sisi Baitullah, artinya tidak di Baitullah, di pinggir-pinggir, bahkan di luar itu. Yaitu sama dengan bersiul-siul saja dan bertepuk tangan. Ya bersiul itu artinya ya suara bagus, lafaz bagus, tajwid bagus, makhraj bagus, sehingga tidak sedikit orang menangis ketika kita jadi imam. Nah, tetapi kita tidak di Baitullah. Artinya tidak mengambil sebagian makom Ibrahim, sholat di situ. Kita kemana-mana. Bahkan kita bertepuk tangan. Nah, itu dikiaskan oleh Allah seperti itu. Bahkan diejek pula oleh Allah dengan kalimat yang berbunyi atamuruna nasa bil biri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Adakah patut kamu suruh manusia? Manusia di sini bukan manusia lain, tapi manusia dirinya sendiri. Kita suruh manusia kita ini berdiri seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Maka dia berbentuk Ahmad, terpuji, menunjukkan sifat Muhammad, Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Kamu suruh manusiamu melakukan perbuatan yang baik, tapi kamu lupa diri. Nah itu. Lupa diri itu artinya ya kita ya ke mall, ke pasar, ke kantor, menghitung uang macam-macam di dalam sholat itu.
Nah, sementara mulut kita itu membaca kitab. Yang dibaca betul kitab yang di sini, tapi pedomannya adalah kitab buku itu. Itulah bacaan sholat. Nah, berkatalah Allah, adakah kamu itu berakal? Karena orang berakal itu tidak mau seperti itu. Semestinya hatinya mantap. Al-iman tasdiqu fi qalbi. Iman itu membenarkan di hati. Wa iqraru bil lisan. Maka dia nyatakan iman itu dengan lisan. Wal amalu bil arkan. Nah itu. Jadi antara hati dan lisan serta gerak itu harus sama. Jangan berbeda, jangan pecah. Itu makanya Allah mengejek kita, Rasul mengejek kita, adakah patut kamu suruh manusiamu berbuat baik? Yaitu tegak seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Sedangkan kamu lupa diri, kamu kemana-mana. Mulutmu membaca kitab. Adakah kamu berakal? Nah, jadi begitu. Jadi kita di samping diejek diancam pula oleh Allah dan Rasul. Kalau tidak sholat seperti yang dikatakan tadi. Kalau kita sholat di sisi Baitullah tadi. Ujung-ujungnya apa? Fazuku azabah bima kuntum takfurun. Rasakanlah oleh kamu azab, yaitu penyakit hati, yaitu iri, dengki, benci kepada orang lain, kesuksesan orang lain, yang tidak dicabut oleh Allah, tidak dicabut oleh Rasul, sehingga dia merambah kepada penyakit tubuh, badan jasad, akhirnya kita penyakitan, itu azab. Fazuku azaba bima kuntum takfurun, karena kamu kafir, kamu mengingkari. Padahal kamu sering mengatakan usolli, menyengajakan sholat. Nyatanya kamu tidak sholat, kamu pergi kemana-mana. Nah, ini dikatakan oleh Nabi Muhammad, bainal kufar wal mu'min tarku sholah. Perbedaan si mukmin dan si kafir itu hanya dalam masalah meninggalkan sholat. Nah, kalau dia tetap di situ, maka dia bernama mukmin. Kalau dia meninggalkan sholatnya, dia kemana-mana, maka dia dikatakan kafir. Makanya fazuku azaba bima kuntum takfurun. Rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Itu Al-Anfal ayat 35. Ada di situ, saudaraku. Memang begitu peraturannya. Tetapi Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha bijak. Sehingga dijadikannya kita belum bisa, ingat ya, belum bisa untuk hadir di tempat itu. Bukan tidak bisa, belum bisa. Padahal Allah sudah memerintahkan, Rasul sudah menyuruh. Berdasarkan ayat-ayat saya bacakan tadi. Tetapi karena kasih sayangnya Allah dan Rasul, untuk kita berada di tempat itu, mengambil tempat itu untuk sholat, kita belum bisa. Kenapa kita belum bisa? Nah, karena di tempat itu nanti kita akan mempunyai kemampuan, kepiawaian, keahlian untuk menyaksikan manusianya diri kita. Itu yang pertama. Menyaksikan manusianya diri kita. Kita tahu kelemahan kita, kekurangan kita, keburukan kita, kejelekan kita. Kita gampang dinasihati, diarahkan, ya, diayomi, kita gampang dan kita mau menerimanya. Kalau kita sholat seperti itu. Nah, kenapa kita bisa melihat keadaan manusianya kita? Ya karena Rasul menyaksikan kita di tempat itu. Kalau Rasul menyaksikan kita, artinya Allah juga sudah menyaksikan kita di tempat itu. Itu makanya kita dapat menyaksikan manusianya diri kita, dan nanti akan merambat keluar. Pertama, kita mampu melihat diri kita sendiri. Lambat laun mampu melihat diri keluarga kita, tetangga kita, kaum kerabat kita, bahkan orang lain. Nah, kita bisa menyaksikan mereka. Menyaksikan yang bagaimana
menyaksikan tingkah laku mereka, menyaksikan suara mereka, kata mereka, gerak mereka, termasuk gerak hati mereka. Kita akan diberi kemampuan seperti itu oleh Allah dan Rasul kalau kita selalu sholat di tempat itu. Tetapi yang jadi masalah adalah apakah kita sudah sanggup melihat perangai orang-orang yang tidak kita sukai, mendengar kata-kata orang yang tidak kita sukai, meraba rasa hati orang dengan rasa diri kita yang kita tahu isinya itu tidak bagus, terutama terhadap kita. Apakah kita sudah mampu? Karena janji Allah ini tidak main-main. Janji Rasul ini tidak main-main. Kalau kita mengambil sebagian makom Ibrahim sholat di tempat itu, benar kita akan bisa melihat diri kita, bahkan diri orang lain. Nah, akibat daripada belum mampunya kita mendengar suara orang, melihat perangai orang, merasakan isi batin orang dengan rasa diri kita, nanti kita rusak jiwanya, kotor rohaninya, kacau gerakannya. Karena kita belum kuat melihat kekurangan yang ada pada orang lain. Perbedaan antara kita dengan orang lain, kita belum kuat. Nah, itu makanya salah satu sebab kenapa Allah belum mengizinkan kita untuk bisa mengambil sebagian makom Ibrahim untuk sholat. Nah, jadi Anda jangan pernah berpikir itu harus, itu wajib. Itu benar, wajib benar. Tetapi ada beberapa pertimbangan Allah dan Rasul. Kalau kita belum mampu mendengar, melihat, merasakan batin orang lain dengan rasa diri kita, maka itu kita masih jauh. Masih jauh untuk bisa mengambil sebagian makom Ibrahim itu kita sholat di situ. Dan itu sengaja Allah jadikan, sengaja Rasul jadikan seperti itu. Ya samalah, kenapa kita tidak bisa melihat manusia-manusia gaib, makhluk-makhluk jin yang ada berkeliaran di tengah masyarakat kita, di jalan-jalan. Kenapa? Kalau kita mampu melihat itu, akan terganggulah kita berjalan. Baik berjalan kaki ataupun kita berkendaraan akan terganggu karena terlalu banyaknya berselewangan dia. Makanya Allah butakan kita. Allah tutup mata kita untuk bisa melihat kondisi makhluk-makhluk gaib yang ada di balik alam kita ini. Begitu juga alam-alam amuba, alam basil, alam bakteri yang terbang di angkasa ini. Juga Allah tutup kemampuan pandang mata kita terhadap mereka. Coba saya nanya, Allah buka, apa yang terjadi? Muka kita ini penuh dengan bakteri, amuba, basil. Makanan kita, minuman kita, tidak nyaman kita. Makanya Allah tutup semua itu. Jangan sampai kita tahu. Begitu. Buktinya kalau kita makan dan minum, kan aman-aman saja. Mau makan bakso, lontong, sate, gado-gado, kan aman-aman saja. Kenapa aman-aman saja? Karena kita tidak melihat bakterinya, amubanya, basilnya, virusnya, tidak kelihatan. Makanya kita aman dan nyaman. Nah, tapi ingat, di dalam tenggorokan kita itu ada antitoksin, anti racun. Di dalam diri kita itu ada darah putih. Semua kekuatan yang ada di tubuh kita itu untuk menyerang semua racun yang ada masuk ke dalam diri kita. Itu menunjukkan bahwa betul makanan dan minuman kita itu tidak higienis. Banyak unsur-unsur yang lain yang menjadikan kita tidak mau memakannya kalau kita melihatnya. Nah, semua itu Allah sengaja. Rasul sengaja untuk kita tidak bisa melihatnya. Demi kebaikan kita. Nah, begitu juga dengan sholat di Baitullah tadi. Nah, kalau kita belum bisa melihat kenyataan buruk orang lain, belum bisa mendengar suara buruk orang lain, belum bisa menahan deteksi batin kita terhadap batin buruk orang lain,
Makanya Allah belum izinkan untuk kita bisa di Baitullah. Artinya untuk melihat, mendengar, dan mendeteksi perangai buruk orang lain, itu yang kita lakukan. Artinya masih jauh untuk kita bisa mengambil sebagian makam Ibrahim untuk sholat di situ. Masih jauh. Bukan Allah benci, tidak. Tapi efeknya itu berbahaya. Akan merusak pemikiran, merusak perasaan, merusak jiwa, dan menghancurkan kerohanian kita. Karena kita selalu gelisah mempersoalkan keadaan orang lain, keburukan orang lain terhadap kita, keluarga kita, kaum kerabat kita. Nah itu. Nah akan lebih jauh lagi, seandainya kita melihat saudara kita bagus akhlaknya, murah rezekinya, cerdas otaknya, mampu dia menyelesaikan beberapa persoalan, diakui oleh masyarakat umum. Nah apalagi kalau kita belum mampu melihat orang seperti itu, melihat orang berhasil, melihat orang kaya, melihat orang hebat, melihat orang menjulang tinggi. Kalau itu kita masih belum mampu melihatnya, itu semakin jauh kita dari Baitullah, saudaraku. Semakin jauh. Ah, itu. Karena kalau kita sudah bisa sholat di hadapan Ka'bah, mengambil sebagian makam Ibrahim, artinya kita sudah bisa memaklumi suara orang lain seketika kita dengar, memaklumi perbuatan orang lain seketika kita lihat, memaklumi rasa batin orang yang buruk kepada kita atau kepada orang lain seketika kita deteksi dengan rasa diri kita. Nah kalau kita sudah bisa memaklumi, memahami persoalan itu, nah barulah Allah izinkan kita bisa mengambil sebagian makam Ibrahim untuk kita sholat. Waktu itu kita mampu menyaksikan diri kita, menyaksikan orang lain, karena kita disaksikan Allah dan Rasul di situ. Nah itu persoalannya saudara. Nah oleh karena itu, hati-hati. Hati-hati kita dengan keinginan kita terhadap agama ini, pelajaran ini. Lah kalau begitu Pak Abu Fikri, ya bagaimana nasib kami nanti? Sampai kapan kami sulit untuk masuk Baitullah? Ya sampai kita mampu mengatasi persoalan diri kita sendiri. Seketika kita melihat perbedaan antara kita dengan orang lain, terutama melihat mereka yang jahat, yang tidak baik. Ukurannya adalah apakah masih kita benci kepada mereka yang jahat? Masih kita iri kepada mereka yang sukses? Masih kita tidak suka kepada mereka yang mempunyai kelebihan yang banyak daripada kita? Kalau itu masih terjadi pada diri kita, Allah dan Rasul tidak mengizinkan kita untuk bisa mengambil sebagian makam Ibrahim, kita sholat di situ. Allah dan Rasul tidak mengizinkan. Karena berbahaya. Di samping kita itu masih kotor, yaitu berbahaya bagi diri kita sendiri. Kalau kita diizinkan bisa mengambil sebagian makam Ibrahim untuk sholat, mengingat ketajaman mata batin kita, ketajaman pendengaran batin kita, ketajaman rasa batin kita. Kan sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul bahwasanya kalau kita sudah di Baitullah, itu kita akan ingat segala sesuatu yang pernah kita ingat dulu tentang Allah dan Muhammad. Kita bisa ingat tentang para malaikat dan jin, kita bisa ingat tentang sejarah-sejarah manusia terdahulu, manusia pertengahan, akhir zaman, kita akan ingat. Nah itulah kalau kita di Baitullah tadi. Makanya ada kalimat wa'iz. Artinya dan ingatlah, dan ingatlah, dan ingatlah, dan ingatlah. Kenapa Allah dan Rasul selalu mengatakan dan ingatlah kepada kita tentang beberapa sejarah para nabi-nabi? Karena kalau kita di Baitullah, kita mampu melihat sejarah-sejarah mereka. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Bahkan 124.000 aulia dan anbiya. 313 tambahannya. Itu bisa kita lihat. Bisa kita saksikan. Begitu saudaraku. Nah bahkan
seketika Nabi Nuh. Wah, itu kan Nabi Nuh itu kan udah lama itu. Berapa ribu tahun yang lalu kejadiannya. Nah, itu kan kalau secara struktur kelahiran, secara fisik, nah kita kan baru lahir kemarin. Otomatis kita tidak akan bertemu dengan kisah Nabi Nuh. Dengan keingkaran Nabi Nuh, otomatis kita tidak akan bertemu. Tetapi Allah dan Rasul menceritakan dalam sebuah hadis kursi, yaitu hadisnya Imam Bukhari yang nomor 3091. Nanti Anda lihat ya di YouTube ada, ya, di Google ada, di buku hadis kursi ada. Nah, tulis nanti di situ Nabi Muhammad dan kaumnya atau umatnya menjadi saksi atas pengadilan Nuh serta umatnya. Anda cek di situ ada. Jadi seketika Nabi Nuh beserta kaumnya berada di hadapan Allah, zat yang menjadi hakim, Rabbul Jalil waktu itu kan Allah bertanya kepada Nabi Nuh, adakah engkau sudah menyampaikan dakwahku kepada mereka ini, wahai Nabi Nuh? Karena mereka ini mengkritik engkau. Dia katakan bahwa engkau tidak memberikan dakwah, tidak mengajarkan. Bahkan engkau tidak peduli dengan kondisi kekafiran mereka. Ini kata mereka. Apa kata Nabi Nuh? Subhanaka ya Allah. Subhanaka ya Rasulullah. Tidak benar itu. Sesungguhnya engkau maha tahu apa yang sudah aku perbuat kepada mereka. 850 tahun aku berdakwah kepada mereka. Mereka mengingkari. Mereka membantah, mereka melawan. Bahkan 3 kali mereka melakukan pembunuhan terhadap saya. Mulai dari menarik saya dengan kereta kuda sampai pecah kepala saya. Dalam hitungan mereka saya sudah mati. Nah, itu kan dipelopori oleh anak dan istri saya. Walaupun seketika hendak mengambil perempuan itu, dia adalah cantik, dia keturunan orang baik-baik, dia soleh. Makanya saya nikahi dia sesuai dengan karakter dan kriteria yang engkau ajarkan kepadaku. Begitu juga malam pertama. Tidak sembarangan aku malam pertama setelah menikah dengan perempuan itu. Ada sholatnya, ada doanya, ada zikirnya. Tetapi apa yang terjadi? Lambat laun istriku menjadi pelopor kekafiran di negeriku. Anakku menjadi jin iblis setan di kalangan kaumku. Aku mau bilang apa? Nah, inilah mereka-mereka yang menjadi pelopor daripada keingkaran itu. Nah, aku berdakwah kepada mereka. Aku sampaikan kebaikan kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Mereka membunuh aku 3 kali percobaan pembunuhan. Pertama, menarik aku dengan kuda sampai pecah kepalaku, keluar otakku. Dan mereka menguburkan aku karena aku sudah mati, menurut kata mereka. Ternyata engkau berkehendak lain ya Allah. Engkau berkehendak lain ya Rasulullah. Engkau bangkitkan aku. Engkau hidupkan aku. Akhirnya mereka heran. Semestinya mereka beriman loh. Tapi mereka semakin kafir. Maka mereka melakukan lagi percobaan pembunuhan yang kedua. Sebuah tong diberi pisau. Aku mereka ikat, aku mereka masukkan ke dalamnya. Sudah itu tong itu digelindingkan dari bukit sampai ke bawah bukit. Bayangkan apa yang terjadi, hancur kulitku. Hancur dagingku, remuk tulangku. Dihantam oleh pisau ketika digelinding itu. Dan mereka mengartikan aku sudah mati. Ternyata engkau bangkitkan lagi aku ya Allah. Engkau bangkitkan lagi aku ya Rasulullah. Nah, begitu pengorbananku terhadap mereka ini. Dan yang terakhir, mereka mengikat aku dengan batu besar, membawaku ke tengah laut dan melepaskan aku di tengah laut. Dan aku tenggelam. Tidak ada kata lain, pasti sudah mati. Ternyata aku tidak mati juga, karena engkau membangkitkan aku ya Allah, ya Rasulullah.
ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berkata ya Allah ya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam ini untuk mempermudah paham saudara. Biar kita mengerti bahwasanya Allah dan Rasul itu adalah satu adanya. Satu adanya. Ya kalau Allah saja tidak mungkin. Allah itu kan nama daripada zat. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tetapi dia nyata pada wujud sertanya. Itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya saya menggunakan bahasa ya Allah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Biar kita mudah paham. Nah akhirnya Allah bertanya kepada Nuh. Benar engkau telah berdakwah kepada mereka? Benar ya Allah. Benar ya Rasulullah. 850 tahun aku berdakwah kepada mereka. Maka semua mereka protes. Tidak ada, tidak benar, tidak ada itu. Bohong Nuh itu. Kalau dia berdakwah tidak mungkin kami seperti ini. Bayangkan begitu kerasnya kaum-kaum kafir. Sudah di pengadilan Tuhan, sudah di akhirat. Sudah pernah kena air bah mati semua, masih melawan. Akhirnya bertanyalah Allah kepada Nuh. Wahai Nuh, kalau memang benar engkau telah berdakwah kepada kaummu, siapakah yang menjadi saksi pada waktu itu? Nah ini yang saya katakan, silakan saudaraku buka Google, buka YouTube, buka hadis kursi. Yaitu hadis Imam Bukhari nomor 3091. Ada cerita tentang ini. Maka berkatalah Nuh yang menjadi saksi ya Allah tentang prosesing keadaanku waktu itu. Pertama adalah Muhammad. Yang kedua umatnya Muhammad. Nah itu dia. Nah kalau dia berkata Muhammad sama artinya engkaulah yang menjadi saksi ya Allah. Engkaulah yang maha tahu ya Allah. Engkaulah yang maha melihat ya Allah. Jadi Allah menjadi saksi. Allah yang maha tahu. Allah yang maha melihat. Nyatalah saksi dan tahu serta lihatnya Allah pada Muhammad di saat itu. Nah kemudian Nuh mengatakan juga umat Muhammad. Umat Muhammad. Nah siapakah umat Muhammad ini? Umat Muhammad ini adalah turunannya yang mereka masih berada di Baitullah hakikat. Nah, kalau sudah berada di sana, itu bisa melihat apa saja. Yang awal, yang akhir, yang zohir, yang batin, itu bisa dilihat. Tahu persis kita. Nah, tetapi setelah kita masuk ke dunia, masuk ke tubuh, terpari di hati, maka kita lupa semuanya. Apa yang kita lupa? Yang kita lupa 9 hal. Pertama, siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri sebenarnya diri, dari mana, sedang di mana, hendak kemana. 9 hal itu kita lupa. Itulah makanya kita menangis. Itu makanya kita menangis. Tangan terangkat, kaki terangkat, kita menjerit. Nah akhirnya kata Rasulullah, azankanlah di telinga kanannya, qomatkanlah di telinga kirinya. Maka tentramlah kita. Ternyata suara azan di Baitullah, suara iqamah di Baitullah ada di dunia ini. Itu makanya kita tenang saudaraku. Kita lupa semuanya. Jadi ketika kita berada di Baitullah itu kita bisa melihat sejarah Adam, Idris, Nuh, Lut sampai sejarah Isa. Bahkan sejarah-sejarah yang lain seperti Adolf Hitler, Benito Mussolini, apalagi itu Napoleon Bonaparte dan semua kejadian-kejadian itu bisa kita lihat di sana itu. Tapi kita lupa. Bahkan saya pernah mendefinisikan, apa saya katakan, belajar adalah momen atau saat di mana kita mengingat sesuatu yang dulu pernah kita ingat tapi kita lupa. Itulah belajar. Makanya kita baca Quran, kita baca hadis, kita baca buku-buku. Masuk dia ke dalam pemikiran kita. Kenapa? Karena pernah kita lihat, pernah kita dengar, pernah kita rasakan dulunya. Makanya orang itu kan punya bakat masing-masing tuh.
Kalau dia senang teknik, berarti dulunya dia teknik. Nah, itu. Kalau dia seni, dulunya dia seni. Kalau dia ekonomi, dulunya dia ekonomi. Jarang yang multi talenta itu jarang. Kalau ada, satu-satu ada sih. Nah, segala sesuatu yang kita rasakan hari ini, yang kita nyaman hari ini, dan pelajarinya, berarti dulu kita pernah tahu tentang ini loh. Nah, itu. Jadi kalau saudara-saudaraku pernah hadir di acara manasik haji, manasik umroh ya, yang disampaikan oleh orang tua kita, biasanya beliau menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Ada beliau menceritakan itu. Di mana seketika Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Sarah, dia berjalan dari Babilonia menuju Palestina. Di tengah jalan dicegatlah oleh pasukan raja, waktu itu Fir'aun namanya. Jadi Fir'aun ini namanya bukan zaman Nabi Musa saja. Karena Fir'aun itu adalah gelar daripada raja-raja di Mesir. Nah, ditangkaplah ini Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim ini. Ditanya oleh pasukan, siapakah perempuan ini? Nah, Nabi Ibrahim berbohong, dia bilang itu adeknya, padahal itu istrinya. Nah, kalau ini adekmu apa boleh buat? Nah, akhirnya Ibrahim dimasukkan ke penjara, adeknya dibawa ke istana. Padahal istrinya itu, Siti Sarah. Sampai di istana, diserahkanlah Siti Sarah tadi kepada Fir'aun. Dan Fir'aun tertarik akan kecantikannya, disuruh mandi, disuruh berhias, dikasih baju bagus, dikasih parfum. Sementara Ibrahim disuruh masuk penjara. Nah, menangislah Ibrahim di situ. Menyesali dirinya. Pastilah istrinya akan dipersunting raja, akan diperlakukan raja sebagaimana perempuan-perempuan yang banyak dia perlakukan. Pasti begitu. Sudah terbayang di benaknya itu. Makanya dia menangis, terus Ibrahim menangis, menyesali. Mohon ampun kepada Allah dan Rasul. Begitu. Nah, dalam kondisi dia menangis, tiba-tiba datanglah orang tua. Nah, siapakah orang tua ini? Siapa beliau ini? Nah, inilah yang saya katakan, dari zaman Adam sampai ke Isa, bahkan hari ini, beliau itu ada di alam semesta ini. Dialah seorang laki-laki yang berlari-lari dari ujung kota. Ujung kota itu artinya kota yang pertama, kota tua. Dia datang dari situ. Nah, selalu dia mengatakan, "Hai kaumku, ikutilah orang-orang ini, utusan-utusan ini. Mereka itu tidak mengharapkan upah dan gaji. Mereka dapat petunjuk." Itu di zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, sampai hari ini orang itu ada. Nah, siapa dia? Nah, itu yang saya katakan tadi. Bahwa dia memiliki 1.000.000 wajah bahkan lebih. Itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada waktu itu dia mendatangi Ibrahim. Apa kata orang tua itu? "Hai Ibrahim, kenapa engkau menangis?" Kata Ibrahim, "Aku menyesal. Aku katakan istriku itu saudaraku. Akhirnya istriku dibawa ke istana. Jangan-jangan sekarang sedang disunting raja, sedang dijadikan istri oleh raja. Aku menyesal, aku berdosa." Nah, oleh orang tua tadi dikatakan, "Hei Ibrahim, cepat engkau berwudu, cepat engkau sholat, dan hadirlah di Baitullah. Nah, dari Baitullah nanti engkau bisa melihat apa yang diperbuat oleh Fir'aun kepada istrimu saat sekarang." Akhirnya Ibrahim pun melaksanakannya, saudara. Apa yang terjadi? Benar. Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim itu sudah berada di dalam kamar. Nah, jadi Fir'aun itu sang raja masuk ke dalam kamarnya. Selangkah aman, 2 langkah aman. Pas 3 langkah, kakinya lengket di lantai. Jadi bertanyalah Fir'aun itu, raja itu, "Wahai Sarah, kenapa kakiku ini lengket? Tidak bisa berjalan melangkah kepadamu." Apa kata Siti Sarah dengan bahasa lembutnya? "Tuanku, mundurlah. Karena Tuanku berniat buruk kepada saya. Mundurlah."
Nah, pas dia mundur, terbuka kakinya. Terbuka. Nah, melihat kemolekan Siti Sarah, ngulang lagi dia. Dia ulangi lagi, lengket lagi. Sampai 3 kali kejadian itu, saudara. Itu disaksikan oleh Ibrahim di Baitullah. Nah, itu. Akhirnya barulah sang raja, sang Fir'aun tadi bertanya, sebenarnya kau ini siapa? Suamimu itu siapa? Barulah dikatakan oleh Siti Sarah bahwa suaminya itu adalah seorang nabi dan rasul. Aku adalah istrinya. Maka diharamkan engkau menyentuh aku karena aku adalah istri orang lain, berdosa. Akhirnya Fir'aun sadar, insaf, diperintahkan oleh beliau pengawal mengeluarkan Ibrahim, disuruh mandi, ganti pakaian. Akhirnya Ibrahim dan Siti Sarah diangkatlah menjadi anak daripada Baginda Raja. Lalu Baginda Raja bertanya, mau kemana lagi kalian? Nah iya, kami mau ke Palestina. Nah, kami dari Babilonia mau ke Palestina. Nah kalau begitu, nih aku beri perbekalan. Nah diberilah Ibrahim dan Siti Sarah itu ternak berupa onta, kambing. Diberi harta, kekayaan. Saking Fir'aun itu sayang kepada mereka. Nah bahkan diberilah dia itu budak atau pembantu, seorang perempuan. Nah dalam hal ini Siti Sarah bertindak sebagai eksekutornya. Dia tidak mau Ibrahim. Kalau Ibrahim tentu nanti diambilnya yang cantik, nah bermasalah setelah berada di rumah tangganya gitu. Akhirnya Siti Sarah lah sebagai eksekutor yang memilih perempuan yang bakal jadi pembantunya nanti. Nah diambillah perempuan yang paling hitam. Maaf, perempuan yang paling jelek lah. Saking jeleknya namanya adalah Siti Hijir. Siti Hijir itu artinya perempuan batu. Perempuan batu artinya hitam. Nah, berkata raja tadi, apa cukup satu? Ya jadilah satu. Apa tidak salah pilih? Ya enggak, inilah. Nah akhirnya oke, kata raja. Silakan budak ini dimandikan. Maka setelah dimandikan dikasih baju, hari ini aku bebaskan. Engkau wahai budak aku bebaskan. Engkau kuberikan kepada anakku Siti Sarah, kepada anak-anakku Ibrahim. Jadilah engkau pembantunya di rumah tangganya. Singkat cerita, mereka baru mau keluar, mau berangkat, tiba-tiba Siti Hijir tadi, seketika kena matahari, wajahnya berubah menjadi putih, menjadi cantik jelita. Nah, Siti Sarah kaget. Mau ditukar lagi nanti hukumnya sama. Udah dimandiin, kena matahari, cantik lagi. Akhirnya apa boleh buat, diterimalah ini. Siti Hijir ini seorang perempuan cantik yang dibawa oleh Ibrahim dan Sarah ke negeri Palestina waktu itu. Nah sejarah ini saya tampilkan mengingatkan kepada kita bahwa seketika di Baitullah Ibrahim bisa melihat kondisi istrinya. Bisa. Nah ini juga pelajaran bagi kita. Kalau kita meninggalkan keluarga kita, meninggalkan harta kita, maka kita masukkanlah harta itu ke Baitullah. Kita masukkanlah istri dan anak itu ke Baitullah. Mudah-mudahan dia dijaga oleh Allah dan Rasul. Karena Allah dan Rasul tidak mungkin berbohong. Apa janjinya? Mandakalahu kana amin. Siapa yang masuk kepadanya rumah itu, maka aman sentausalah dia. Nah, tinggal kita mau mengamalkan atau tidak, saudaraku. Itu maksud saya. Nah, kembali kepada masalah saudara kita tadi yang dia belum bisa melihat Baitullah di dalam sholatnya. Hanya itu aja masalahnya. Karena dia belum mampu menerima kenyataan. Yang dia lihat itu tidak enak, yang dia dengar tidak nyaman, yang dia deteksi dengan hatinya tidak menyenangkan. Hanya masalah itu saja. Terhadap orang yang buruk-buruk, terhadap orang yang rusak-rusak,
terhadap mereka yang ingkar. Apalagi kalau kita terhadap yang buruk-buruk, ya, yang ingkar-ingkar, yang bermasalah tadi, kita seperti itu saja belum bisa hadir di Baitullah, apalagi kalau kita iri dengki kepada saudara kita yang baik-baik, yang benar-benar, yang sukses dia, yang bagus dia, yang cerdas dia. Kalau kita iri dengki kepada mereka, tandanya kita belum di Baitullah, saudara. Belum di Baitullah. Nah, makanya dikendaki kita itu seperti masyarakat umum. Ada orang-orang umum itu walaupun dia tidak tahu Baitullah hakikat, tidak tahu Baitullah syariat, tapi hatinya baik. Pemikirannya baik, pendengarannya baik, pandangan hatinya baik. Ada. Nah, seketika nanti kita berada pada tingkat itu, pemikiran kita baik, perasaan kita baik, pandangan kita baik, pendengaran kita baik terhadap mereka yang tidak baik, nah mudah-mudahan itu berarti sudah mulai. Kita akan dibukakan oleh Allah kesempatan untuk dapat hadir di tempat itu dalam sholat. Begitu. Kita sudah bisa memulai masuk kepada acara sholat bersama Allah dan Rasul di tempat itu. Kan sudah dijelaskan bahwa takbiratul ihram itu pintunya sembahyang, pintunya sholat. Ummul Quran itu adalah kunci. Sedangkan anak kunci itu adalah diri kita sendiri. Diri kita yang mana? Yang sudah bersifat dengan sifat sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan kebenaran-kebenaran yang baik-baik. Sudah itu fatonah. Barulah kita bisa. Kita sebagai anak kunci bisa membuka kunci dan bisa pula membuka pintu, yaitu takbiratul ihram tadi. Begitu. Tapi kalau hati kita ini belum bisa dihiasi dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, berarti diri kita belum bisa menjadi kunci untuk dibukakan kuncinya, yaitu Ummul Quran tadi. Nah, kalau kuncinya tidak bisa terbuka, bagaimana pintunya bisa terbuka? Takbiratul ihram itu tidak mungkin. Apalagi sebelum processing itu dikatakan pula, jangan diangkat takbir sebelum tampak kiblat. Kiblat itu adalah Allah dan Rasul. Dia suci, tidak akan menerima kecuali yang suci pula. Kalau kita tidak suci, kita akan terlempar. Kita akan kemana-mana. Itu persoalannya, saudaraku. Nah, oleh karena itu, mari kita melatih pendengaran kita untuk mampu mendengar sesuatu yang tidak enak, yang tidak nyaman terhadap diri kita. Melatih penglihatan kita untuk mampu melihat sesuatu yang berbeda, yang tidak enak kita melihatnya. Melatih rasa diri kita untuk dapat memaklumi kondisi orang lain, walaupun itu jahat kepada kita. Nah, kita latih itu. Nah, kalau itu sudah kita latih baik-baik, ya, perasaan tadi baik-baik, pendengaran baik-baik, penglihatan baik-baik, perbuatan kita pun baik-baik, mudah-mudahan pelan-pelan kita sudah bisa mulai mendarat di Masjidil Haram dalam ingatan, rasa, dan kesadaran kita. Mulai nampak Ka'bah, mulai nampak Makom Ibrahim. Nah, kalau kita terus rapi, nanti kita akan masuk ke dalam rumah yang kosong. Yang di situ ada manfaat yang kita dapatkan. Itulah isi Ka'bah tadi. Kita masuk ke dalam Ka'bah, tapi kosong itu. Nah, disitulah nanti kita akan bisa melihat kiblat, saudaraku. Kiblat yang mana? Ya kita lihat Allah yang nyata pada Rasul. Kita lihat Rasul yang nyata pada Nabi. Kita lihat Nabi yang nyata kepada warasatul anbiya, para ulama. Hingga ulama mutaakhirin yang hari ini kita ikut beliau. Begitu. Nah, setelah tampak beliau baru kita nyatakan qasad, ta'arat, ta'yin. Qasad itu artinya menyengajakan sembahyang. Ta'arat artinya menyatakan fardunya. Ta'yin itu menentukan waktunya. Itu kejadiannya sebelum takbir itu. Jadi qasad, ta'arat, ta'yin itu itulah niat yang diajarkan oleh orang tua kita sejak kita dari kecil dulu.
yang bunyinya usolli fardo subuhi raqataini mustaqbil kiblatan ada lillahi ta'ala. Itulah dia ucapan daripada qasad ta'yin itu. Menyengaja aku akan sembahyang, yaitu sholat subuh 2 rakaat. Nah, itu adaan, kontan, bukan kodoan. Kalau kodo ya kodo, kalau kontan ya kontan. Menghadap kepada kiblat. Siapa kiblat? Nah, itu yang kita hadapi. Tapi akhir dari kiblat adalah lillahi ta'ala, yaitu bagi Allah. Siapa dia? Itulah Muhammad. Nah, barulah kita angkat takbir. Setelah kita angkat takbir, apa yang terjadi? Berlakulah apa yang disebut dengan kesempurnaan takbiratul ihram. Pertama, itulah mi'raj. Nah, ini mi'raj yang kita lakukan sewaktu mau takbir ini. Sewaktu kita bertakbir ini, itu mi'raj yang kedua, saudara. Kalau mi'raj yang pertama, itulah tadi seketika kita insan. Mi'raj itu artinya naik martabat. Naik martabat. Dari insan, kita keluar dari tubuh, ya. Nah, waktu itu kita naik menjadi ruh. Nah, dari ruh kita meningkat lagi, akhirnya kita jadi mukmin. Nah, dalam posisi ruh, kita tidak akan dipengaruhi lagi oleh fisik. Kita tidak lagi berada dalam fisik, ingatannya, perasaannya, kesadarannya, kita tidak terpengaruhi oleh fisik. Nah, setelah kita berada dalam posisi mukmin, kita tidak terpengaruhi lagi masalah dunia, harta, tahta, wanita dengan segala perik-periknya, enggak. Nah, disitulah kita berada di hadapan Allah dan Rasul, mengambil sebagian makam Ibrahim untuk kita sholat. Nah, begitu. Itu mi'raj yang pertama. Nah, mi'raj yang kedua, ketika kita takbiratul ihram, itu mi'raj yang kedua. Nah, di situ tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kata, karena suara dan kata itu diproduk oleh lisan, lidah, bibir, paru-paru. Nah, yang ada di situ adalah cahaya. Jadi cahaya itu mi'raj kepada cahaya. Kita kan nur tuh, atau cahayanya. Cahaya siapa? Cahaya Muhammad. Nah, kita mi'raj kepada Muhammad sebagai cahayanya Allah. Nah, disitulah terjadi nur ala nur. Nur diliputi nur, nur dilindungi nur. Disitulah kejadiannya. Nah, maka masuklah kita kepada bagian yang kedua daripada kesempurnaan takbiratul ihram. Apa itu? Ya ikram tuh. Ikram itu artinya tenggelam dalam lautan kasih sayangnya Allah. Artinya kita sudah menyatu dengan nurnya Muhammad. Nah, nurnya Allah dan Allah sendiri bagai nur. Lam nyatu kita di situ. Karam. Karam di lautan kasih sayangnya Allah. Nah, waktu karam itulah kita masuk pada bagian yang ketiga dari kesempurnaan takbiratul ihram tadi, itu tawakal. Kita mempersembahkan. Apa yang kita persembahkan? Kita persembahkan rukun sembahyang 13. Disingkat menjadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Disingkat lagi, kita serahkan diri kita kepadanya. Diri yang mana? Diri yang cahaya ini. Maka masuklah kita kepada bagian yang keempat daripada kesempurnaan takbiratul ihram, itu munajat, berbisik. Bersuara, berkata, tidak dengan suara dan tidak dengan kata, tidak dengan bahasa. Hanya dengan rasa. Di situlah tempatnya. Barulah kita sholat di situ. Barulah kita wahdaniyat di situ. Satu saja yang menciptakannya Allah, satu saja asalnya Muhammad, satu saja namanya mukmin, satu saja tempatnya Baitullah hakikat. Nah, itulah persoalan saudara. Kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan penyakit hati dalam dada sudah dicabut. Muka berseri-seri, suara bagus, kata indah, perbuatan menarik. Kita akan menjadi orang baik, saudaraku. Melihat orang yang berseberangan dengan kita, buruk perangainya, kita prihatin. Melihat mereka yang rendah akhlaknya, kita sedih dan kasihan. Nah, begitu. Dan melihat orang yang lebih dengan kita, kita akan sopan dan santun, menghargainya. Bukan iri dengki. Ah, begitulah. Kalau kita ini kan masih iri dengki yang banyak. Masih iri dengki.
Nah, dari mana kita tahu? Nah, itu Allah sendiri mengatakan. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Itu pada surat Ali Imran, ya surat Ali Imran itu surat yang ketiga ya. Surat yang ketiga, ayat 19. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Wa mahtalafu allazina utul kitab. Nah, itu. Dan tidaklah berikhtilaf atau bertentang, berselisih orang-orang yang sudah diberi ilmu tentang kitab. Ila min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Jadi orang-orang yang mengetahui tentang apa itu kitab, apa itu Quran, apa itu ayat, apa itu Allah, apa itu Rasul, apa itu diri pada diri, mereka ini tidak akan bertikai, tidak akan berikhtilaf, tidak akan berselisih, kecuali ila min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Nah, kecuali mereka ini sudah didatangi ilmu, kecuali mereka sudah sama-sama tahu. Nah, mestinya tidak terjadi ikhtilaf, tidak terjadi pertikaian, pertengkaran, perselisihan. Kenapa sedemikian? Karena akal kita itu kapasitasnya kan beda-beda. Ada kapasitas tinggi, kapasitas sedang, kapasitas bawah. Otomatis mempengaruhi cara berpikir kita, kelas berpikir kita, dan hasil pemikiran kita. Nah, perbedaan itu tidak usah dipersoalkan, tidak usah dipertentangkan. Nah, ini yang sering terjadi ribut, kebencian itu, karena kita ini selalu mempertentangkan persoalan-persoalan itu. Nah, dan kisruh ini tidak akan terjadi, kata Allah dan Rasul, itu pun adalah dikarenakan bahya bainahum. Karena adanya iri dengki sesama mereka. Nah, itu yang saya katakan tadi. Padahal sudah jelas, akal itu kapasitasnya ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Seandainya kita berada pada akal yang kapasitasnya rendah, padahal kita pendakwah. Ada saudara kita jamaah biasa, akalnya kapasitas sedang. Ada lagi jamaah lebih biasa lagi, akalnya tinggi. Nah, seketika dia memahami kaji beda dengan kita, itu biasa. Nggak ada masalah. Kemudian dia bersuara, dia berkata akan lebih daripada kita, itu biasa. Karena kapasitas akalnya tinggi. Itu. Kemudian sedang. Nah, sementara kita di bawah sedang. Makanya saya sarankan kepada DPD-DPD yang ada di daerah-daerah, mohonlah nanti pendakwah ini yang kapasitasnya dicari yang tinggi loh. Yang bersemangat, yang ikhlas. Supaya dia bisa memberikan hal-hal yang baik kepada jamaah. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kalau Al-Quran, hadis, Rukun 913, itu kan dasar pemikiran. Dasar pemikiran, dasar berpijak. Untuk pikiran itu dikembangkan. Nah, untuk pengembangan ini kita butuh ilmu-ilmu yang mendukung. Ilmu-ilmu yang menjadikan pengembangan itu semakin lancar. Nah, kita carilah orang-orang yang berkapasitas di bidang pengembangan ini. Nah, kadang-kadang di sini jadi masalahnya. Kenapa Anda ngomong begini, padahal dia begini. Itu tidak usah dipersoalkan lagi. Yang penting itu, kaji ini, setelah dia dikembangkan, lebih mudah diamalkan. Lebih mudah diamalkan. Sehingga kita melahirkan analogi-analogi, contoh-contoh itu mudah. Itu. Jadi mudahkan bahasanya, mudahkan kata-katanya, mudahkan contoh-contohnya. Dan itu tidak akan mungkin bisa kalau bukan dengan ilmu. Kalau bukan dengan pengalaman. Ini kan sedih kita ini. Seketika saudara-saudara kita yang terdahulu ya, ini yang terdahulu, mereka tidak mau baca buku. Saya tanya, kenapa Anda tidak mau baca buku? Wah, buku-buku itu akan membawa kita kepada kafir. Dia bilang seperti itu. Memang betul ada. Sesungguhnya ahli kitab itu, ahli buku itu, sungguh mereka akan mengajak kamu kepada kekafiran. Betul ada ayatnya. Tapi pengertian mengajak di sini bukan untuk menyesatkan kita. Bukan. Apa yang dia tulis di buku-buku itu hasil penemuan, hasil research, hasil penelitian. Nah, mengajak kita kafir itu artinya apa? Artinya apa? Memang ada suatu usaha mereka untuk menjadikan kita ini kafir. Kita tidak peduli dengan sholat, kita tidak peduli dengan saudara, kita tidak peduli. Ada usaha ke sana, memang ada. Nah, itu. Tapi mereka pun kan tidak memaksakan untuk kita kafir. Nah, yang penting jangan sampai kita lupa membaca buku Quran, buku hadis, buku ilmu pengetahuan.
buku pendapat-pendapat orang, artikel, jurnal, untuk mendukung semua apa yang kita pahami. Oke lah Pak Abu Fikri, kami susah kalau untuk membaca buku. Nah itu kan ada YouTube. Anda buka sejarah Nabi Ibrahim, Ismail, Adam, Idris, Nuh, itu semuanya ada. Walaupun kebenarannya belum tentu benar ya, tetapi setidak-tidaknya ada tambahan bagi kita untuk mengembangkan pemahaman-pemahaman kita tentang kaji ini tadi. Ini tidak kita. Kalau kita mau wiritan, mau pengajian, ayatnya aja dipilihkan dulu. Nah, kalau mukadimahnya juga dipilihkan dulu. Bebaskan kepada jamaah. Dia mau ayat apa? Dia mau mukadimah apa? Silakan. Nah, makanya dibutuhkan itu pendakwah-pendakwah itu yang berkapasitas, yang punya kemampuan untuk masuk ke ranah itu. Nah, sehingga jamaah tidak jenuh. Ini yang perlu dipahami oleh setiap DPD-DPD yang ada di daerah-daerah. Ingat ya, kita ini pelayan jamaah. Nah, bagaimana cara jamaah ini puas dengan kita, tentram hatinya, bisa dia mengamalkan. Itu harapan kita sebagai pendakwah. Begitu saudaraku. Nah, jadi kembali kepada persoalan kita tadi, mengapa kita belum bisa mengambil sebagian maqam Ibrahim untuk sholat? Karena Allah kasihan dengan kita. Rasul menjaga keadaan kita. Kalau kita bisa mengambil sebagian maqam Ibrahim untuk sholat, artinya pandangan hati kita, pendengaran batin kita, rasa diri kita itu sudah mulai tajam. Dia sudah bisa melihat diri kita, diri keluarga kita, tetangga kita, kaum kerabat, baik secara zahir ataupun batin. Nah, mampukah kita menghadapi perbedaan-perbedaan yang datang di mereka ini? Nah, kalau belum mampu, itu alasannya kenapa kita belum bisa mengambil sebagian maqam Ibrahim untuk sholat di situ. Tapi kalau sudah mampu, bagaimana Pak Abu Fikri? Nah, itu dia. Kita akan senyum-senyum saja. Lihat-lihat saja, dengar-dengar saja. Seketika kita harus ngomong, kita ngomong. Kalau tidak perlu ngomong, jangan ngomong. Kan begitu. Seandainya ada kemaksiatan, kekacauan, kerusakan. Kalau memang penting, kita turun. Nah, watawasau bil haq. Watawasau bil haq. Tausiahi saudaramu itu dengan kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang datang daripada Tuhan, yaitu ruh. Yang terlepas dari kontaminasi jasad tubuh badan ini. Yang terlepas daripada kuasa hawa nafsu dunia setan. Jadi kebenaran itu yang muncul. Tidak mempan. Masuk yang kedua, watawasau bil sabri. Bertausiah dengan kesabaran. Siapa sabar itu? Si sabar itu siapa? Si sabar itu adalah Muhammad. Apakah Muhammad kita bawa? Tidak juga, sifatnya kita bawa. Begitu. Ternyata tidak mempan juga. Watawasau bil marhamah. Tausiah beliau itu dengan Allah. Yaitu kasih dan sayang. Rahmah dan rahim. Bagaimana tausiah mereka itu dengan Allah? Artinya nyatakanlah Muhammad kepada mereka. Bagaimana cara menyatakan? Tunjukkan sifat kita yang ada di dalam diri ini. Tentang sifat syidik amal talifatona. Itu saudaraku. Jadi sekali lagi saya simpulkan. Bukan Allah tidak setuju untuk kita mantap di Baitullah itu. Bukan tidak setuju. Tapi kapasitas kita belum mampu untuk menampung amanah kesaktian Baitullah itu. Kalau kesaktian Baitullah itu diturunkan kepada kita, kita akan mampu menatap awal dan akhir, zahir dan batin, tanpa rusak pemikiran, perasaan, jiwa, dan kerohanian kita. Barulah kita akan dibukakan oleh Allah izin untuk sholat di Baitullah syariat. Syukur-syukur Baitullah hakikat. Syukur-syukur bertemu dengan Allah dan Rasul di tempat itu. Oke saudaraku, demikian saja. Karena keadaan juga sudah capek. Ya biasalah kalau kita sering bangun malam, siangnya kita sekolah lagi, kuliah lagi, demi mencapai target kebenaran dan kemenangan untuk perjuangan kita bersama. Itu saudaraku. Oke, demikian saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.